Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Ayu Timurti 5001. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama yaitu mengenai tentang desain fasilitas dan layout. Apa sih yang dimaksud dengan layout? Layout ini yaitu setiap susunan dari mesin-mesin dan juga peralatan produksi di suatu pabrik ini disebut sebuah layout. Jadi mesin-mesin dan juga peralatan yang ada di pabrik ini disebut dengan layout. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, akan menghadapi sebuah persoalan layout. Apabila perusahaan tersebut menerapkan sistem layout, maka perusahaan tersebut harus bisa menerima persoalan apa saja yang ada pada layout tersebut. Nah, selanjutnya layout yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang teratur dari efisiensi semua fasilitas pabrik dan buruh yang ada di dalam pabrik. Apabila layout baik ini, maka semua akan teratur dan terarah di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, layout ini bisa juga diartikan sebagai cara mengatur fasilitas pabrik guna mempermudah dan juga menunjang kelancaran aktivitas sebuah produksi. Jadi, istilahnya ini kita dalam perusahaan ini lebih mudah lah dalam mendesain suatu produk-produk yang ada di dalam perusahaan tersebut ini lebih mudah dengan adanya layout tersebut. Nah, desain fasilitas dan layout ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasi. Apabila perusahaan ini ingin meningkatkan efisiensi operasi dalam sebuah perusahaan tersebut, maka perusahaan ini harus bisa mendesain sedemikian rupa fasilitas dan juga layout yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai selanjutnya bagian kedua yaitu merancang perencanaan fasilitas. Nah, perencanaan fasilitas ini apa sih? Perencanaan fasilitas ini dapat dikemukakan sebagai proses merancang fasilitas, perencanaan, desain dan susunan fasilitas, peralatan fisik dan manusia yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan sistem pelayanan. Jadi, sistem pelayanan ini termasuk sebuah perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas ini juga dapat diartikan sebagai rancangan dari fasilitas industri yang akan didirikan atau dibangun. Jadi, rancangan-rancangan dalam sebuah perusahaan ini disebut sebuah perencanaan dari fasilitas. Nah, di dalam dunia industri, perencanaan fasilitas dimaksudkan sebagai rencana dalam penanaman material atau material industri dan untuk menentukan peralatan dalam produksi juga digunakan dalam perencanaan fasilitas secara keseluruhan. Ini ada dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas, yaitu berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik atau plant location dan perancangan fasilitas produksi yang meliputi perencanaan struktur pabrik, perancangan tata letak fasilitas dan juga perencanaan sistem penanganan material. Nah, perencanaan fasilitas ini sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan. Kiranya seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila
berdasarkan aliran produk. Bisa kita sebut produk layout. Nah, dengan layout berdasarkan aliran produk ini, maka suatu mesin dan fasilitas produk lainnya akan dapat diatur menurut prinsip mesin after mesin, tidak peduli macam mesin yang digunakan. Dengan memakai tata letak tipe aliran produk, maka segala fasilitas untuk proses produksi, baik fabrikasi maupun perakitan, akan diletakkan berdasarkan garis aliran dari produk tersebut. Adapun tipe-tipe garis aliran produk yang mungkin diaplikasikan, yang pertama ada straight line, serpentine atau zigzag atau C-speed, terus ada U-speed dan circular, yang terakhir ada odd angle. Terus ada tata letak berdasarkan aliran proses. Nah, seringkali disebut pula dengan functional layout. Nah, functional layout ini adalah metode pengaturan dan penempatan dari mesin dan segala fasilitas produksi dengan tipe ataupun macam yang sama dalam sebuah departemen. Di sini semua mesin atau fasilitas produksi yang memiliki ciri-ciri operasi atau fungsi kerja yang sama diletakkan dalam sebuah departemen. Selanjutnya ada tata letak berdasarkan posisi. Nah, posisi itu ketika tata letak berdasarkan posisi tetap, material dan komponen dari produksi utamanya akan tinggi, tetapi pada posisi atau lokasinya, sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen-komponen kecil lainnya akan bergerak menuju lokasi material atau komponen produk untuk utama tersebut. Pada proses perakitan, maka layout tipe posisi tetap ini akan sering dijumpai karena di sini peralatan kerja atau toolsnya akan mudah dipindahkan. Oke, selanjutnya ada hubungan perancangan tata letak pabrik dengan produktivitas. Nah, adanya perbaikan desain layout pabrik diperlukan karena adanya beberapa kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya karena adanya kebijakan dari top level management terkait dengan target perusahaan untuk menaikkan output produksi. Sehingga diperlukan perbaikan desain layout agar bisa memberikan output produksi yang lebih besar dengan biaya produksi yang sama atau lebih sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Sel 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang dibutuhkan. Penetapan kapasitas produksi yang diperlukan adalah satu kunci permasalahan pokok, tidak hanya merancang fasilitas produksi yang baru atau ekspansi fasilitas yang ada, akan tetapi juga untuk mengantisipasi periode operasi yang pendek di mana season produksi tidak bisa berubah begitu saja. Keputusan mengenai kapasitas produksi yang dalam hal ini juga ditentukan oleh kemampuan mesin atau fasilitas produksi yang terpasang menjadi begitu penting demi kelancaran dan pengendalian produksi. Untuk keperluan penentuan jumlah mesin yang dibutuhkan, maka di sini ada informasi yang harus diketahui sebelumnya, yaitu yang pertama volume produksi yang dicapai, yang kedua informasi sikap pada setiap proses operasi, yang ketiga waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung. Dari selanjutnya yaitu pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi. Pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi ini dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya. Pemeliharaan ini merupakan usaha pencegahan jangan sampai suatu mesin sudah rusak berat pada saat dilakukan pemeriksaan. Pemeliharaan yang baik akan dapat mengurangi waktu yang terbuang percuma sebagai akibat
pemeliharaan yang terabaikan. Juga mengurangi timbulnya kerusakan-kerusakan mesin dan fasilitas produksi. Selain itu, mesin dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Menurut Aswari, bahwa terdapat 6 persyaratan pekerjaan pemeliharaan mesin atau peralatan, yaitu yang pertama, harus ada data mengenai mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, harus ada planning dan scheduling. Yang ketiga, harus ada surat perintah yang tertulis. Yang keempat, harus ada persediaan alat-alat atau spare part atau store control. Yang kelima, harus ada catatan. Yang terakhir itu harus ada laporan pengawasan dan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Jalan 2013. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya desain layout. Nah, tujuan dari perencanaan tata letak ini adalah memberikan kegiatan operasi yang lebih efisien bagi pekerja dan mesin atau peralatan. Nah, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan yang menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, tata letak yang efektif membantu perusahaan mencapai hal-hal yang sebagai berikut, yaitu pemanfaatan yang lebih besar atas ruangan, peralatan, dan manusia. Selain itu, arus informasi dan baku manusia yang lebih baik. Selanjutnya ada juga lebih mempermudah konsumen, meningkatkan moral karyawan, dan kondisi yang lebih aman. Terus terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang keseimbangan ini atau line balancing. Nah, yang pertama yaitu ada definisi keseimbangan ini. Nah, definisi keseimbangan lini ini adalah suatu analisis yang mencoba melakukan suatu perhitungan keseimbangan hasil produksi dengan membagi beban antara proses secara berimbang, sehingga tidak ada proses yang ideal akibat terlalu lama menunggu keluarnya produk dari proses yang sebelumnya. Nah, tujuannya untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan kepada tiap-tiap stasiun kerja. Nah, jika tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka mengakibatkan ketidakefisienan kerja di beberapa stasiun kerja. Nah, di mana antar stasiun kerja tersebut yang satu dengan yang lain memiliki beban kerja yang tidak seimbang. Kemudian kemungkinan penggantian fasilitas yang harus selalu baru atau up to date. Selanjutnya, setiap perubahan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam proses. Nah, dan yang terakhir, perpindahan ke lokasi pemasaran dan untuk alasan penghematan dan pengiriman atau pelayanan yang cepat dan baik. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan poin 1.1 tujuan penyeimbangan lintasan dan poin 1.2 masukan keseimbangan lintasan. Poin 1.1 tujuan penyeimbangan lintasan. Tujuan dasar dari penyeimbangan lintasan yaitu untuk membantu meningkatkan jumlah produksi yang dikeluarkan dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Mengatasi permasalahan bottleneck yang terjadi pada tahapan proses agar proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Umumnya, merencanakan keseimbangan dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang bertujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, yaitu waktu, tenaga, dan material.
Tujuan ini tercapai apabila yang pertama, lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama nilainya diukur dengan waktu. Yang kedua, jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum dari setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. Yang ketiga, jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Berikutnya yaitu poin 1.2, masukan keseimbangan lintasan. Masukan yang diperlukan untuk merencanakan keseimbangan lintasan perakitan adalah yang pertama, presidensi diagram suatu jaringan kerja. Terdiri atas rangkaian simpul dan anak panah yang menggambarkan urutan perakitan serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya mempermudah pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Yang kedua, data waktu. Data waktu baku pekerjaan tiap operasi yang diturunkan dari perhitungan waktu baku pekerjaan operasi perakitan. Yang ketiga, kecepatan lintasan yang diinginkan atau waktu siklus atau sama dengan CT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nurlaila 031. Di sini saya akan menjelaskan poin metode penyeimbangan lintasan perakitan. Metode penyeimbangan lintasan perakitan merupakan permasalahan berkaitan dengan penugasan operasi pada stasiun kerja sepanjang jalur perakitan sehingga tugas menjadi optimal dalam arti tertentu. Dalam menyeimbangkan lintasan terdapat beberapa metode, antara cara pendekatan yang berbeda-beda. Secara umum, terdapat 3 metode dasar keseimbangan lintas perkaitan. Yang pertama, metode matematis. Metode matematis merupakan metode yang menghasilkan suatu solusi optimal. Yang kedua, metode probabilistik. Metode probabilistik merupakan metode di mana setiap contoh dipilih dengan memastikan bahwa peluang terpilih harus sama. Yang terakhir, metode heuristik. Metode heuristik merupakan metode penyelesaian masalah yang tidak dijamin optimal, namun cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat. Yang selanjutnya, metode waktu operasi terpanjang. Nama yang lain dari metode ini adalah teknik atau metode waktu operasi terpanjang. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam metode ini melakukan pendekatan penyeimbangan lini produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang yang akan diprioritaskan penempatannya dalam stasiun kerja. Langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan semua elemen kerja yang paling besar waktunya hingga yang paling kecil. Yang kedua, elemen kerja pada stasiun kerja pertama diambil dari urutan yang paling atas. Elemen kerja pindah ke stasiun kerja berikutnya apabila jumlah elemen kerja telah melebihi waktu siklus. Yang terakhir, lanjutkan proses langkah B hingga semua elemen kerja telah berada dalam stasiun kerja dan memenuhi waktu siklus. Sekian, terima kasih.